Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat selalu. Pada video ini, kita masuk pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam, masih pada bab 1 tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah untuk tingkat SMP dan MTSN, bagian 4, bersama saya, Tutor Yulianti Atina Handini Eskom. Selamat belajar. Masuk pada subbab pengukuran. Apa itu pengukuran dalam sains? Pengukuran adalah proses menentukan nilai suatu besaran seperti panjang, suhu, massa, waktu, dan lain-lain menggunakan alat ukur tertentu. Contohnya, mengukur suhu tubuh pakai termometer dan mengukur panjang meja memakai penggaris. Pengamatan selama eksperimen. Seperti yang telah dipelajari sebelumnya, variabel terikat diamati atau diukur pada saat kita melakukan percobaan. Demikian pula, para ilmuwan mencatat hasil pengamatan mereka dalam bentuk tabel agar dapat lebih mudah dibaca dan dipahami. Ada dua metode pengamatan yang dapat dilakukan selama percobaan. Yang pertama, metode kualitatif, yang kedua, metode kuantitatif. Metode kualitatif adalah proses pengumpulan data yang berfokus pada deskripsi kualitas, karakteristik, atau sifat suatu fenomena menggunakan panca indera seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecapan, dan perabaan. Metode ini tidak melibatkan pengukuran angka atau analisis statistik. Contohnya, ketika memanaskan air, dapat dilihat ada gelembung udara saat air mendidih dan asap tipis di bagian atas air tersebut. Dan jika kamu menaruh tanganmu di bagian atas panci air yang sedang dipanaskan, dapat dirasakan suhu yang lebih panas. Dua pengamatan kualitatif ini melibatkan indera penglihatan dan indera peraba. Metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah proses pengumpulan data yang berfokus pada angka, pengukuran, dan nilai numerik yang bersifat objektif. Metode ini menggunakan alat ukur baku seperti meteran, termometer, atau timbangan untuk menghasilkan data eksak yang dapat dihitung dan dianalisis secara statistik. Contohnya, sebelum memasukkan air yang akan dipanaskan ke dalam panci, kamu mengukur volume air dengan menggunakan gelas ukur, yaitu sebanyak 200 ml. Kemudian, setelah 3 menit memanaskan air, kamu mengukur suhu air tersebut dan mencatat suhu air mencapai 70 derajat. Inilah contoh yang disebut sebagai pengukuran dalam percobaan. Pengukuran sangat penting dilakukan dalam suatu eksperimen untuk dapat memperoleh jawaban atas tujuan percobaan. Pengukuran sangat erat kaitannya dengan besaran dan satuan dalam sains. Besaran adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Contohnya, volume air yang diukur dengan menggunakan gelas ukur, dan suhu air yang setelah dipanaskan. Dalam ilmu sains, besaran ada dua macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang dijadikan dasar untuk menetapkan besaran lainnya. Ada 7 besaran pokok dengan satuannya yang telah ditetapkan oleh para ilmuwan secara standar internasional, seperti pada tabel berikut ini. Yang pertama, besaran panjang, satuannya meter. Yang kedua, besarannya massa, satuannya kilogram. Ketiga, waktu, satuannya second. Keempat, besarannya suhu, satuannya Kelvin. Kelima, besarannya jumlah zat, satuannya mol. Keenam, besarannya kuat arus listrik, satuannya ampere. Dan ketujuh, besarannya intensitas cahaya, satuannya kandela. Besaran turunan adalah besaran yang ditetapkan berdasarkan besaran pokok.
satuannya pun diturunkan dari beberapa satuan besaran. Contoh, untuk menentukan kecepatan benda bergerak, perlu mengukur panjang lintasan dan waktu yang diperlukan untuk menempuh lintasan tersebut dengan rumus sebagai berikut. Kecepatan sama dengan panjang lintasan dibagi waktu tempuh. Berikut contoh tabel besaran turunan. Besaran kecepatan, simbol satuannya meter per second. Besaran luas, simbol satuannya meter persegi. Besaran volume, satuannya meter kubik. Massa jenis, simbol satuannya kilogram per meter kubik. Besaran gaya, satuannya kilogram meter per second persegi. Besaran percepatan, simbol satuannya meter per second persegi. Dan besaran tekanan, simbol satuannya adalah newton per meter persegi. Dalam melakukan pengukuran agar seragam, maka dianggap perlu untuk menetapkan suatu pembanding dalam pengukuran. Pembanding ini tetap, tidak berubah-ubah, dan dapat digunakan secara umum di mana saja. Inilah yang disebut sebagai satuan baku. Satuan yang tidak memiliki standar untuk digunakan secara umum, contohnya menggunakan jengkal atau langkah kaki, itu disebut satuan tidak baku. Dalam pengukuran, kita perlu memiliki keterampilan mengubah satuan sesuai yang diakui secara internasional. Kata lain, mengubah satuan ini adalah mengonversi atau konversi. Misalnya, kita mengukur panjang suatu kertas adalah 32 cm dan lebarnya 28 cm. Diminta kedua besaran tersebut dikonversi ke dalam satuan meter sebagai satuan internasional. Perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan tangga konversi panjang. Naik satu tangga dibagi 10, turun satu tangga dikali 10. Dari sentimeter ke meter dibutuhkan 2 anak tangga naik. Maka angka 32 cm dibagi menjadi 100. Demikian pula angka 28 cm, sehingga diperoleh panjang kertas itu menjadi 0,32 meter dan lebar 0,28 meter. Dalam melakukan teknik pengukuran yang benar, pemilihan alat ukur sangat penting agar dapat memperoleh hasil percobaan yang akurat. Pengukuran pun perlu dilakukan dengan cermat agar hasilnya tepat. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pengukuran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, selalu perhatikan bahwa alat ukur yang digunakan selalu pada angka 0 sebelum kamu memulai mengukur. Yang kedua, pastikan alat ukur yang digunakan sudah mengukur secara tepat. Misalnya, jika mengukur suhu cairan, termometer ada di dalam cairan, bukan di atasnya wadah cairan. Bila mengukur waktu, stopwatch dinyalakan tepat pada saat percobaan mulai dilakukan dan dihentikan tepat pada saat percobaan telah selesai. Yang ketiga, selalu catat pengukuran disertai satuannya. Gunakan simbol satuan yang benar. Yang keempat, hindari kesalahan paralaks, di mana pengamatan tidak dilakukan sejajar dengan skala benda terukur. Matamu harus sejajar dengan pembacaan skala pengukuran. Apabila terjadi kesalahan paralaks, maka hasil pengukuran bisa terlalu rendah atau terlalu tinggi dari yang semestinya. Berikut contoh kesalahan paralaks. Pada poin A, dibaca 12,4 cm terlalu rendah dari skala sebenarnya. Poin B, 12,5 cm, skala yang pas. Sedangkan poin C, dibaca 12,6, salah karena terlalu tinggi dari skala sebenarnya. Yang kelima, segera catat hasil pengukuran. Jangan mengandalkan ingatan saja karena keterbatasan manusia untuk mengingat. Yang keenam, cairan biasanya memiliki bentuk yang tidak rata atau cembung, sehingga dalam mengukur volume air, selalu bacalah skala pada sisi cembung di bagian tersebut.
Jika cairan cembung di bagian bawah, maka bacalah skala pada batas itu. Namun ada cairan tertentu yang mencembung ke atas, seperti pada gambar berikut ini. Setelah mempelajari ilmu pengukuran, kita memahami bahwa pengukuran sangat penting dalam IPA untuk memperoleh data yang akurat. Kita belajar tentang besaran, satuan, alat ukur, serta cara menggunakan alat ukur dengan benar. Dengan pengukuran, hasil pengamatan dapat dinyatakan secara pasti dan dapat dibandingkan secara ilmiah. Sampai di sini dulu materi minggu ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.